Sebutlah namanya Ratna, lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya seorang petani sederhana, ibunya penjual sayur di pasar. Sejak kecil, Ratna tumbuh dengan wajah rupawan, kulitnya kuning langsat, matanya tajam, senyumnya menawan, dan di kampung ia menjadi pusat perhatian. Banyak tetangga yang memuji, namun ibunya hanya tersenyum, tapi dalam hatinya bangganya luar biasa. Seiring bertambah usia, Ratna mulai sadar akan pesonanya. Di sekolah, banyak laki-laki berebut ingin menolongnya. Ada yang rela membawakan tas, ada pula yang memberikan makanan, dan Ratna sangat menikmatinya. Namun sikap itu menumbuhkan kesombongan. Ia merasa lebih berharga daripada gadis-gadis lain. Saat remaja, Ratna tidak betah hidup sederhana. Ia sering mengeluh pada ibunya. "Bu, Ratna tidak mau jadi orang miskin terus. Ratna ingin hidup mewah, punya rumah besar, mobil dan baju yang bagus." Ibunya menasehati, "Nak, harta bisa dicari pelan-pelan. Yang penting kita hidup jujur." Ratna mengangguk seolah paham, tapi hatinya menolak. Tamat SMA, Ratna merantau ke Jakarta. Modalnya hanya paras cantik dan keyakinan bahwa dunia akan tunduk padanya. Dan benar saja, ia mudah mendapat pekerjaan sebagai model majalah. Dan dari sana, pintu dunia malam terbuka. Pesta, minuman keras, hingga laki-laki berduit. Ada bisik orang-orang di sekitar lingkaran glamor. Ratna itu penggoda sejuta pria. Julukan itu terdengar seperti pujian di telinga Ratna. Ia tersenyum bangga tanpa sadar bahwa setiap langkahnya adalah pintu menuju jurang. Popularitas Ratna semakin naik. Ia sering menjadi tamu kehormatan di klub malam elit Jakarta. Banyak pria mapan tergoda, mereka berebut memberi hadiah, mobil mewah, perhiasan, berlian, dan uang berlimpah. Ratna lihai memainkan rayuan. Ia tahu cara membuat lelaki merasa istimewa, lalu perlahan merampas dompet dan hatinya. Rumah tangga banyak pria hancur gara-gara Ratna. Suatu malam, seorang istri sah mendatangi Ratna di sebuah restoran mewah. Wanita itu menangis, memohon agar Ratna menjauhi suaminya. Namun Ratna hanya meneguk minumannya dan tersenyum sinis. Dia menjawab dengan nada yang dingin, "Kalau dia setia, tak mungkin dia jatuh ke pelukan saya." Ucapan itu sontak menusuk hati si istri. Ia pergi dengan tangisan, meninggalkan Ratna yang kembali tertawa bersama pria simpanannya. Namun di balik gemerlapnya dunia, hati Ratna hampa. Di kamar apartemennya yang mewah, ia sering termenung sendirian. Harta, pesta, dan lelaki berduit hanya meninggalkan kekosongan. Tapi Ratna menolak mengakui. Ia terus menutupinya dengan senyuman glamor. Waktu demi waktu berlalu, Ratna semakin dikenal. Namun usia mulai menuntut. Parasnya tak seelok dulu dan tubuhnya sudah mulai melemah. Suatu malam Ratna bermimpi aneh. Ia berjalan di lorong gelap, dikelilingi suara tangisan. Tiba-tiba lautan api muncul dan di dalamnya ada wajah pria-pria yang pernah ia goda, berteriak memanggil namanya. "Ratna, kau menghancurkan rumah tangga kami." Ratna terbangun dengan keringat dingin. Ia gemetar, tapi menepisnya dengan berkata, "Hanya mimpi buruk." Beberapa minggu kemudian kabar buruk datang. Salah satu pengusaha besar yang menjadi kekasih gelapnya ditangkap karena korupsi. Kekayaannya disita, rumah tangganya hancur. Istrinya menyalahkan Ratna sebagai pembawa sial. Tak berhenti di situ, beberapa pria lain yang dekat dengan Ratna jatuh sakit, bangkrut, atau meninggal mendadak. Orang-orang mulai berbisik, Ratna itu kutukan. Siapapun yang dekat dengannya akan celaka. Dan julukan penggoda sejuta pria
kini berubah jadi perempuan terlaknat. Di apartemennya, Ratna sering merasa diawasi. Bayangan-bayangan hitam mengikuti. Suara tangisan terdengar samar-samar. Ketakutan mulai merayapi hidupnya. Meski ia tetap menutupi dengan make up tebal dan pesta malam. Tapi lama-kelamaan hidup Ratna mulai runtuh. Harta yang dulu berlimpah kini habis. Satu persatu pria yang dulu memanjakannya pergi. Tak ada yang peduli. Utang menumpuk, rumah mewah disita, dan mobil-mobil lenyap terjual. Ratna pindah ke kontrakan kecil yang pengap. Tetangga mencibir, itu Ratna, dulu sombong sekali. Sekarang lihat, hidupnya sengsara. Tubuh Ratna mulai digerogoti penyakit. Kulitnya menghitam, wajahnya penuh keriput sebelum waktunya. Rambutnya rontok dan suaranya serak. Dengan putus asa, Ratna mendatangi salah satu keluarga yang pernah ia sakiti. Ia berlutut dan memohon ampun. Tolong maafkan aku. Aku sudah menghancurkan keluargamu. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Tangis Ratna. Namun wanita itu menatap dengan air mata bercampur amarah. Pergi Ratna, kau telah merenggut suamiku, keluargaku. Biarlah Tuhan yang membalasmu. Ratna pulang dengan hati hancur. Di sepanjang jalan ia merasa bayangan-bayangan hitam terus mengikutinya. Bisikan mengerikan terdengar di telinganya. Azabmu semakin dekat. Malam itu hujan deras mengguyur, petir menyambar, angin menderu-deru. Di kamar kontrakan yang remang, Ratna terbaring menggigil. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Ia menjerit memohon pertolongan. Tolong, tolong aku. Namun tak seorang pun yang datang. Tetangga pura-pura tak mendengar, semua sudah muak dengan Ratna. Rasa panas membakar tubuhnya, ia merasa seakan terjebak dalam api. Sama seperti mimpinya dulu, Ratna menjerit-jerit hingga suaranya serak, lalu tubuhnya kaku. Keesokan paginya warga menemukan jasad Ratna, wajahnya membiru, matanya melotot dengan ekspresi ngeri. Tubuhnya kaku seperti menahan azab. Ratna dikuburkan tanpa doa yang tulus, hanya sedikit tanah basah menutupi jasadnya. Sementara orang-orang berbisik, beginilah akhir wanita penggoda sejuta pria. Cantiknya sia-sia, hartanya tak berguna, hidupnya berakhir dengan azab yang mengerikan. Kisah Ratna menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mencoba menukar harga diri dengan godaan dunia.